Nah, katakanlah materialnya, bahannya kan material. Nah, ketika non materi, dia non bahan. Ketika non bahan, maka apa? Dia tidak memiliki potensi. Itu boleh dioret-oret di bawahnya dengan tambahan kedua dapat ditahu bahwa non materi tidak memiliki potensi karena non materi tidak memiliki material, dan material alias bahan dialah yang substansi mengemban potensi. Nah, sehingga sesuatu yang tidak berbahan, sesuatu yang tidak bermaterial tidak akan memiliki potensi. Oleh karena itu semua keberadaan daripada non materi itu de facto. Misalnya Allah mau mencipta malaikat Jibril yang canggih, yang kecanggihannya bisa menghancurkan bumi. Di awal dicipta langsung begitu. Tapi kalau misalnya Allah mau mencipta manusia manusia yang bisa menguasai semesta alam, kalau dia sudah menjadi insan kamil atau insan sempurna, menjadi poros daripada putaran seluruh antariksa materi dan non materi yang disebut khalifatullah, umpama itu. Nah, tapi ketika dilahirkan tidak langsung bisa jadi khalifatullah. Dia harus berproses dulu. Takwa dulu, maksum dulu, terus setelah itu diangkat jadi imam, rasul, imam, kayak gitu. Dan mana yang lebih tinggi, posisi kerasulan atau posisi keimamahan? Keimamahan. Karena Allah ketika berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan ujian-ujian yang berat, kurang lebih begitu artinya, lalu Nabi Ibrahim menyelesaikannya dengan baik, maka kala itulah Allah berfirman, sekarang engkau kujadikan imam. Yakni setelah diuji, misalnya tidak punya anak, setelah punya anak suruh sembelih lagi, diuji, dibakar dan seterusnya. Waktu dibakar itu awalan ketika memecah patung-patung itu ujian. Kenapa? Karena orang lain mungkin takut. Kan takut, berani kan merusak dewa-dewanya orang. Awalan itu. Yang kedua, ketika dibakar itu dapat ujian lagi. Datang malaikat Jibril, wahai Ibrahim, aku membawa salam dari Tuhanmu, dan Tuhanmu berkata, mintalah kepadanya kalau engkau ingin selamat. Nabi Ibrahim hanya senyum saja. Kembalilah engkau pada Tuhan, aku tidak mau minta selamat. Apa kata dia? Terserah. Aku melakukan pembantaian kepada patung-patung itu karena kewajibanku, bukan karena supaya aku dibalas dengan perlindungan. Aku dilindungi atau tidak, yang penting aku telah melakukan kewajibanku. Itu maksudnya. Luar biasa. Tidak minta selamat. Dia ikhlas dalam melakukan penghancuran patung-patung. Kalau kita kan, oh iya, minta selamat gitu. Kan aku sudah lakukan itu. Pandai. Kalau Nabi Ibrahim tidak, terserah mau dilindungi atau tidak, aku pasrahkan kepadanya. Karena dia yang memiliki aku. Aku lakukan pembantaian. Itu maksudnya. Beliau tidak menjelaskan begitu kepada malaikat Jibril. Aku hancurkan patung-patung itu sekedar untuk melaksanakan kewajibannya, bukan untuk surga, bukan juga untuk perlindungannya. Mau dilindungi alhamdulillah, tidak dilindungi juga alhamdulillah. Begitu. Bayangkan, oh masih kurang lagi sampai tua tidak punya anak. Sudah punya anak, sembelih lagi, dan seterusnya semua dikerjakan dengan baik, lulus. Baru Allah mengatakan, sekarang ini ja'iluka lin-nasi imama. Sekarang ku jadikan engkau imam bagi yang lain. Rasul itu imam. Memang imam. Dan imam ini oleh karena itu seorang imam yang tidak rasul belum tentu di bawah rasul, karena yang menjadi ukuran ketinggiannya keimamahannya, bukan kerasulannya. Dan keimamahan tergantung kepada wilayahnya. Ketika agama yang diwilayahi, yang dibawahi adalah agama Islam, sudah pasti imam dan rasul yang ada pada Islam ini, yakni Islam Nabi Muhammadi, semua Islam, yang maksud saya Islam Muhammadi, rasul dan imamnya pasti paling afdolnya rasul dan imam. Ketika wilayahnya lebih luas, cakupan agama, makrifahnya dan Islamnya lebih sempurna,
sudah pasti rasul dan imamnya melebihi afdalnya daripada rasul dan imam sebelumnya. Kenapa kok saya bicara tadi? Hah? Iya. Kalau dengan demikian dapat ditahu bahwa materi karena ada material, ada bahannya, maka dia yang memiliki potensi. Kalau bukan materi, yakni bukan material, bukan bahan. Ketika bukan bahan, dia tidak memiliki potensi. Jadi semua yang mau diberikan kepada non materi kun fayakun. Makanya kalau Allah berfirman innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ciptaan Tuhan itu hanya kun fayakuni, tidak ada prosesnya. Begitu. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada saya tutup dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami yang banyak dengan ampunan-Mu yang lebih besar. Begitu pula kedua orang tua kami, kakek-kakek dan nenek-nenek kami. Ya Allah, Tuhan kami, terimalah amal bakti kami yang sedikit dengan pahala-Mu yang tinggal. Lindungilah kami dari segala keburukan, lindungilah dari niat-niat jahat, khususnya yang datang dari dalam diri kami sendiri atau yang datang dari luar diri kami. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.